Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Dengan keimanan dan ketakwaan, maka itulah yang menyelamatkan umat muslim dari siksa neraka. Seperti yang kita ketahui bersama, neraka adalah suatu alam yang dikhususkan sebagai alam pertanggungjawaban akan segala dosa dan menjadi alam yang kekal bagi mereka yang kafir. Neraka diciptakan untuk memperingatkan manusia akan segala tindakan yang dilakukan semasa hidup. Di dalam neraka terdapat banyak sekali siksaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Jahanam merupakan level neraka tertinggi karena yang paling dahsyat dan mengerikan siksaannya. Pernahkah dari kita mendengar kata Jahanamiyun? Lalu tahukah sahabat, apa itu Jahanamiyun? Simak penjelasan dalam video ini. Orang-orang yang masih memiliki ketauhidan walau hanya sebesar biji sawi, maka dengan rahmat Allah, akan dikeluarkan dari neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari nomor 22. Inilah yang disebut Jahanamiyun yang merupakan mantan penghuni neraka yang masuk ke surga. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka dibakar dalam neraka, kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Penduduk surga menamakan mereka dengan Jahanamiyun. Hadis riwayat Bukhari nomor 6559. Jahanamiyun juga merupakan golongan orang muslim yang masuk neraka, namun diangkat lagi ke surga berkat syafaat Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sungguh satu kaum dari umatku akan keluar dari neraka dengan sebab syafaatku. Mereka disebut Jahanamiyun, para mantan penghuni neraka Jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6566. Penduduk neraka yang memiliki kebaikan walau sangat sedikit akan dikeluarkan dari neraka. Seorang muslim yang belum batal keislamannya karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Proses mereka dimasukkan ke surga juga dijelaskan detail oleh Rasulullah SAW. Sebelum diizinkan menikmati seisi surga, mereka akan dicelupkan terlebih dahulu di sungai kehidupan, Nahrul Haya, untuk dibersihkan bekas-bekas bakaran api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup. Tetapi orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Allah akan mematikan mereka. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, diizinkan mendapatkan syafaat, maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan. Lalu mereka dimasukkan dalam sungai-sungai di surga, kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Hadis riwayat Muslim nomor 185. Nabi SAW akan memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4739, Tirmidzi nomor 2435 dan Ibnu Majah nomor 4310. Awalnya wajah mereka hitam, kemudian mandi sungai surga, kemudian masuk surga. Kelompok Jahanamiyun ini sebelumnya disiksa di neraka sehingga wajah dan tubuh mereka hitam sebagaimana arang. Sebelum masuk surga mereka dibersihkan terlebih dahulu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, mereka dinamakan di surga Al-Jahanamiyun karena hitamnya wajah mereka. Kemudian mereka berdoa, wahai Rabb kami, hilangkanlah bekas ini. Maka mereka diperintahkan agar mandi di sungai surga dan bekas tersebut hilang. Hadis riwayat Ibnu Hibban 16 halaman 457. Selain itu, mereka juga ada yang mendapatkan kucuran air kehidupan dari penduduk surga. Proses ini pun dijelaskan dalam hadis, bahwa Nabi SAW bersabda, mereka kemudian keluar dari sungai kehidupan seperti mutiara. Di lutut-lutut mereka ada cincin yang bisa dikenali oleh penduduk surga. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah merdekakan, dan Allah masukkan ke dalam surga tanpa amalan yang pernah mereka amalkan, dan kebaikan yang mereka lakukan.
Allah berkata kepada mereka, masuklah ke surga. Apa yang kalian lihat, itu untuk kalian. Mereka menjawab, ya Rabb kami, Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari penduduk alam ini. Bahkan, jawab Allah, apa yang telah kami siapkan untuk kalian lebih baik dari ini semua. Mereka kembali berkata, ya Rabb, apa yang lebih baik dari ini semua? Allah menjawab, keridaanku selamanya untuk kalian. Aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah kepada manusia. Semoga kita termasuk orang yang istiqomah di atas tauhid sampai ajal menjemput, kemudian dimasukkan surga tanpa asap dan hisab. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.